Ternyata terbukti Roy Suryo dan Tifa ini gila. Pernyataan menohok dari Farhad Abbas mengatakan bahwa meskipun apapun bentuknya, ya Roy Suryo dan Tifa ini tidak akan bisa lepas daripada jerat hukum. Kecuali kalau, nih katanya guys, kayak, wah ini sangat menohok banget ya teman-temannya. Kenapa? Karena setelah daripada Roy Suryo ya dan Tifa mendapatkan penangguhan penahanan ya, mereka sudah mulai podcast-podcast di mana-mana teman-teman. Nah teman-teman coba dengarkan video yang satu ini. Hingga ditangkap, Coba tapi dengarkan guys. belakangan kemudian mereka bersandiwara dengan pura-pura sakit ya. Oke. Hey Roy Suryo, Tifa, nih sekarang kenapa kamu nggak punya mental menghadapi hukum dengan cara-cara yang sehat dan wajar gitu? Ya. Jadi kalau saya lihat ini, Betul. walaupun dia sakit tetap akan diproses. Iya dong. Kecuali ternyata terbukti Roy Suryo dan Tifa ini gila, nah mungkin dia akan bebas dihentikan penuntutan ya, karena hanya orang gila yang tidak dipidana di Indonesia ini. Ya memang kalau saya lihat ini wajahnya wajah-wajah pura-pura sakit ya. Bayangkan aja dokter Polda bilang dia ini sehat, masuklah dalam sel. Tiba-tiba minta tolong dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Tiba-tiba ada intervensi mantan polisi sehingga katanya harus diistirahatkan di rumah sakit. Saya dapat informasi apakah benar itu apakah benar mereka satu kamar? Satu kamar. Dua pernyataan yang saya ambil dari kesimpulan Farhad Abbas adalah, pertama adalah kalau Roy dan Tifa ini keluar ataupun tidak akan dihukum di Indonesia ini adalah dia harus pura-pura. Nah kalian jawab sendiri ya. Terus kedua, katanya ketika mereka diarahkan ke rumah sakit Kramat Jati, katanya mereka dirawat di satu ruangan sama Roy Suryo dan Tifa. Nah, kalau saya sih nggak terlalu penting di situ ya, oke? Tapi yang penting itu adalah bagaimana mereka ini bisa menjalani hukum sesuai dengan prosedur hukum lah, ya kan? Mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama ini. Mereka memfitnah bahkan menghina Jokowi. Kenapa saya bilang mereka memfitnah dan menghina Jokowi? Karena itulah delik aduan ataupun itulah yang menjadi mereka ini jadi tersangka. Ya, kenapa mereka jadi tersangka? Karena mereka mengatakan bahwa 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ketika Pak Jokowi tidak tidak ada komentar mengenai ijazah itu, maka mereka melakukan hinaan, fitnah, ya. Udah kita lihat kok di media-media sosial bagaimana mereka memfitnah, menghina, ya, datang ke kuburan, ya, membikin kaos aneh-aneh. Ya iyalah, ya kan, Pak Jokowi merasa itu difitnah. Pak Jokowi merasa bahwa dirinya dihina gitu loh, ya. Dan saya rasa bahwa kalau itu pun di kita terjadi, saya rasa bahwa Pak Jokowi ini cukup sabar lah menurut saya ya. Cukup sabar karena mengingat juga nama baiknya seorang presiden 2 kali periode. Ingat loh teman-teman, dia ini seorang presiden ya. Kalau saya bilang levelnya itu bukan levelnya kita teman-teman. Dia itu levelnya kepala negara. Kepala negara aja bisa tunduk sama dia. Apalagi kita ini, ya kan? Nah, menurut kalian gimana teman-teman mengenai statement daripada Farhad Abbas ini mengenai Roy Suryo dan Tifa? Coba komen di kolom komentar ya.